Manajemen menegaskan, kebijakan pembelian kembali saham tidak akan mengganggu kondisi keuangan maupun operasional perusahaan. CDIA disebut memiliki modal kerja dan arus kas yang kuat, sehingga pelaksanaan aksi korporasi ini tidak memberikan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha. Emiten afiliasi Prayogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA menyiapkan dana besar untuk aksi pembelian kembali saham. Langkah ini diambil di tengah tekanan harga saham yang terkoreksi dalam sebulan terakhir sekaligus untuk menjaga kepercayaan investor. PT Chandra Daya Investasi Tbk mengumumkan rencana buyback saham dengan anggaran mencapai 1 triliun rupiah yang akan dilaksanakan mulai 6 Februari hingga 5 Mei 2026. Seluruh dana berasal dari kas internal perusahaan, termasuk untuk menutup biaya transaksi sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas saham di pasar. Manajemen menegaskan, kebijakan pembelian kembali saham tidak akan mengganggu kondisi keuangan maupun operasional perusahaan. CDIA disebut memiliki modal kerja dan arus kas yang kuat, sehingga pelaksanaan aksi korporasi ini tidak memberikan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha. Pada perdagangan terakhir, saham CDIA berada di level Rp1.090 per saham atau menguat 0,39% dibandingkan penutupan sebelumnya. Namun dalam satu bulan terakhir, harga saham telah melemah hingga 35,88%. Aksi buyback ini diharapkan memberi sentimen positif serta memperkuat keyakinan investor terhadap fundamental perseroan di tengah volatilitas pasar. Berbagai sumber IDX Channel. PT Sumarekon Agung Tbk telah menggelontorkan dana senilai 1 triliun rupiah untuk pengembangan Sumarekon Mall Bekasi tahap 2. Ya, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi mengatakan dalam pengembangan tahap 2, pusat perbelanjaan itu memiliki net leasable area sekitar 125.000 meter persegi. Proyek ekspansi tersebut berpotensi menambah pundi-pundi recurring income perseroan pada musim lebaran tahun ini, di mana hingga kini tingkat okupansi tenan telah mencapai 85% dan diproyeksikan segera penuh, terutama menjelang momentum Ramadan dan Lebaran. Adrianto meyakini kehadiran SMB2 akan menjadi salah satu penopang kinerja perseroan pada 2026, baik dari sisi pendapatan berulang maupun daya tarik kawasan yang berdampak positif terhadap marketing sales. Seiring dengan strategi menjaga pertumbuhan marketing sales, perseroan juga menargetkan keseimbangan struktur pendapatan dengan mempertahankan porsi recurring income di kisaran 25 hingga 30% dari pendapatan konsolidasi 2026. Saat ini kontribusi pendapatan berulang perseroan telah mencapai sekitar 27%. Bank Sentral Eropa atau ECB memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan dan tidak memberikan sinyal arah kebijakan selanjutnya pada Kamis kemarin. Sikap ini memperkuat keyakinan investor bahwa kebijakan moneter akan tetap stabil dalam beberapa waktu ke depan seiring pertumbuhan ekonomi zona euro yang solid dan inflasi yang mendekati target. ECB telah menahan suku bunga sejak mengakhiri siklus penurunan suku bunga selama 1 tahun pada bulan Juni lalu. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dari perkiraan serta tekanan harga yang mereda membuat urgensi untuk stimulus tambahan hampir sepenuhnya menghilang. Dalam kondisi yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai nirvana bagi bank sentral, ECB juga menghindari memberi petunjuk mengenai langkah kebijakan berikutnya, menandakan bahwa pembahasan perubahan arah kebijakan belum akan terjadi dalam waktu dekat. Namun Bank Sentral juga menegaskan bahwa prospek ke depan masih diselimuti ketidakpastian, terutama akibat kebijakan perdagangan global dan ketegangan geopolitik. ECB menambahkan bahwa asesmen terbarunya kembali menegaskan inflasi akan tetap di target 2% dalam jangka menengah. Dan Tentara Indonesia menegaskan tidak akan ikut mendorong proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia dan memilih menunggu kejelasan aturan yang disiapkan regulator. Ya, meski demikian Danantara tetap terbuka untuk berpartisipasi dalam kepemilikan Bursa Efek Indonesia secara langsung apabila demutualisasi telah rampung.
Danantara Indonesia menegaskan tidak akan ikut mendorong proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia dan memilih menunggu kejelasan aturan yang disiapkan regulator. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan, Badan Pengelola Investasi Negara tersebut menghormati tahapan demutualisasi yang saat ini masih berada dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Ia juga menilai bahwa proses demutualisasi merupakan kebijakan struktural pasar modal yang memiliki mekanisme dan tahapan tersendiri. Rosan menjelaskan bahwa demutualisasi akan menciptakan pemisahan antara keanggotaan bursa dan kepemilikan sehingga keputusan terkait struktur saham Bursa Efek Indonesia tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Di samping itu, ia menyatakan Danantara juga baru akan bersikap setelah kerangka demutualisasi tersebut benar-benar jelas dan resmi diterapkan. Meski demikian, Rosan menyatakan Danantara tetap terbuka untuk berpartisipasi dalam kepemilikan Bursa Efek Indonesia apabila demutualisasi telah rampung. Adapun pemerintah diketahui berencana untuk mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia yang diatur dalam rancangan peraturan pemerintah terkait demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan mengungkapkan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester 1 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono. Ya, Yuda Agung sebelumnya juga mengisi posisi Deputi Bank Indonesia yang kini diisi oleh Thomas Djiwandono setelah ditetapkan Komisi 11 DPR RI. Pelantikan jabatan Wakil Menteri Keuangan digelar di Istana Negara Jakarta Pusat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Yuda Agung mengucap janji sumpah jabatan dengan dipimpin Presiden. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Yuda Agung dituntut untuk menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Usai mengucap sumpah janji jabatan, Yuda Agung secara resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan Wakil Menteri Keuangan ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.